sendiri kadang suka seru-seruan nyari tahu soal cerita misteri atau teori konspirasi. Dan yang bikin greget lagi, kita perlu ngecek berbagai fakta untuk membantahnya. Nah, salah satu cerita yang masih syarat dengan teori nyeleneh adalah segitiga bermuda. Apa kamu bisa ngebedain teori yang benar dan yang salah? Kita cek satu-satu ya. Nomor 1, laut tanpa dasar dan pusaran ganas. Oke, kita mulai dari teori yang paling populer dulu. Kita semua udah tahu lah ya kalau segitiga bermuda berlokasi di dekat Kepulauan Bahama. Meskipun area di sekitarnya nggak begitu misterius, Kepulauan Bahama punya misterinya sendiri. Ternyata ada struktur aneh yang melingkupi pulau ini. Dasar lautnya nggak konsisten dan pasirnya sering berubah menjadi lubang gelap berukuran besar mirip liang belut raksasa. Pastinya itu bukan tempat tinggal monster laut dong. Oke, sebaiknya jangan bahas ini dulu secara detail deh. Gua bawah laut yang juga disebut lubang biru ini bisa memicu gelombang pasang untuk ngebentuk pusaran air. Para penyelam pro mengatakan bentuk pusaran air ini mirip kayak air terjun di tengah laut yang bisa nyedot ribuan liter air ke dalamnya. Benda apapun yang udah masuk ke situ gak akan bisa keluar lagi. Kira-kira bener gak sih kalau pusaran ini telah jadi biang kerok atas hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda? Sebetulnya sih itu gak meyakinkan. Kebanyakan pusaran muncul di lubang biru bagian dalam, jadi lokasinya ada di dalam pulau, bukan di lautan. Selain itu, meskipun pusaran air di situ bikin kapal kecil tenggelam, hal yang sama gak berlaku untuk kapal besar, apalagi pesawat. Nomor 2, memangnya ada apa aja sih di bawah lubang biru itu? Baru sekitar 20% bagian lubang biru yang telah dieksplorasi. Dan kemungkinan besar di Kepulauan Bahama masih ada misteri lain yang belum tersingkap. Semua lubang ini diyakini saling terhubung via gua dan terowongan bercabang. Jadi hal ini bisa ngejelasin kenapa banyak kapal tiba-tiba lenyap di segitiga Bermuda dan gak pernah ditemukan lagi. Oke, siap-siap ya. Selagi kamu menyelam lebih dalam, pertanyaan ini mungkin akan muncul di benakmu. Apa jadinya kalau kekuatan misterius bisa nyeret kapal sampai karam ke dasar laut? Masyarakat lokal Pulau Andros di Kepulauan Bahama meyakini legenda tentang makhluk mirip monster gurita jahat bernama Luska. Meski nggak ada yang bisa mastiin ukuran tubuh makhluk tersebut, semua legenda menyoroti lubang biru ini sebagai liang Luska. Nggak mungkin kan? Dan anehnya, di dekat situ memang ada gurita raksasa. Bahkan ada yang berhasil ditangkap, tapi ukurannya nggak segede monster gurita di legenda. Meski begitu, kita bisa aja ketakutan saat ngelihatnya, sehingga hewan itu kelihatan jauh lebih besar. Mungkin legenda ini ada benarnya juga sih. Tapi, memangnya gurita raksasa bisa nyeret kapal sampai ke dasar laut? Nggak mungkin deh. Sampai sekarang pun nggak ada gurita yang bisa tumbuh sejumbo itu. Jadi versi cerita ini nggak begitu bikin merinding. Nggak apa-apa, tetap perlu kita bahas di sini kan? Nomor 3, kota di dasar segitiga Bermuda. Di antara para peneliti dan penyelidik paranormal yang antusias dengan segitiga Bermuda, ada juga yang menaruh minat khusus pada kota Atlantis kuno. Gak kebayang sih, pasti mereka seneng banget pas pertama kali tahu soal berita yang nyebutin struktur aneh di dasar segitiga Bermuda. Sebagian meyakini penduduk Atlantis punya kekuatan super sakti. Makanya mereka juga menduga pengaruh kekuatan ini telah menjadi sumber anomali elektromagnetik yang menyesatkan banyak kapal dan pesawat menuju kehancuran. Kok kedengarannya meragukan banget ya? Tapi faktanya di segitiga Bermuda memang ada struktur aneh. Sejumlah orang bahkan telah melaporkan adanya piramida raksasa. Bahkan dalam beberapa artikel disebutkan piramida ini terbuat dari kaca. Tapi sebetulnya sih itu agak lebay karena strukturnya nggak ada mirip-miripnya kayak piramida kaca. Dengan piramida biasa aja bentuknya masih beda jauh. Jadi objek ini sangat diragukan sebagai struktur buatan manusia. Struktur ini dinamakan dengan Bimini Road dan letaknya ada di barat laut Pulau Bimini Utara. Struktur ini terdiri dari dua formasi batu aneh yang mirip banget kayak balok bangunan. Dan bentuknya sekilas kayak batu linier bulat sempurna. Tapi menurut hipotesis utamanya, Bimini Road telah menjadi satu-satunya bagian kasat mata dari struktur buatan manusia yang lebih kompleks di pasir dasar laut.
Riset lanjutan telah nunjukin kalau lapisan tanah di bawah Bimini Road cuma berupa batuan dasar yang kemungkinan besar nggak berongga. Jadi batu ini nggak mungkin dipakai untuk mendirikan bangunan. Selain itu, para peneliti telah mengamati Bimini Road secara detail dan mereka nggak nemu bukti adanya batu yang dipakai untuk mendirikan bangunan. Lalu, apa sih yang bisa kita simpulin dari cerita mengenai kota kuno di dasar segitiga Bermuda ini? Itu cuma batu biasa kok. Kita nggak perlu nyari-nyari Atlantis di bawah sana. Jadi semuanya udah terbantah. Nomor 4. Ini bukan soal alien, tapi tenang aja, aku nggak bikin kamu bingung dengan penampakan aneh atau bukti setengah-setengah. Di sekitar segitiga Bermuda telah ditemukan objek yang lebih nyata. Dengan banyaknya cerita yang udah bermunculan, wajar aja kan kalau dasar laut segitiga Bermuda dipenuhi bangkai kapal dari semua zaman. Makanya tempat ini jadi spot yang menggiurkan bagi para pemburu harta karun pemberani. Salah satu dari mereka bahkan bisa nemu peta rahasia yang dibuat dari orbit bumi pada tahun 60-an, yaitu selama penerbangan awal menuju ke ruang angkasa. Peta ini nunjukin banyaknya koordinat bangkai kapal di area Karibia. Salah satu koordinat gak ditandai sebagai bangkai kapal, tapi sebagai objek tak dikenal. Makanya temuan ini langsung menyedot banyak perhatian. Sang pemburu harta karun yang super hoki ini meyakini kalau koordinat tersebut bisa memandunya menuju bangkai kapal yang ikut serta dalam ekspedisi Christopher Columbus. Tapi yang lebih mengejutkan justru objek yang dia temukan di kedalaman 90 meter. Objek ini kemudian diklasifikasikan sebagai USO atau Unidentified Submerged Object. Tapi bentuknya nggak seperti kapal buatan manusia dan nggak mungkin dihasilkan secara alami. Objek raksasa misterius ini tertutup oleh lapisan koral dan di dalamnya ada tonjolan panjang yang mencuat ke 5 arah. 2 objek serupa juga ditemukan di dekat lokasi pertama, jadi pola tonjolannya nggak cuma random seperti buatan alam. Tapi anehnya, teori ini belum bisa dibantah. Cukup bikin bingung kan? Tapi memang nggak ada bukti yang bisa ngebantah teori ini. Wajar aja sih, karena memang nggak ada riset lanjutan atau artikel ilmiahnya. Semuanya nihil. Kali aja para saintis tengah meneliti objek aneh lain, dan komunitas ilmiah akan ubah cara pandang kita dalam melihat alam semesta kan? Nomor 5. Efek Hutchison. Kedengarannya ilmiah banget ya. Tapi percaya deh, di sini aku nggak mau nyari-nyari alasan untuk ngebantah sains. Teori ini memang lain dari sains biasa. Cerita tentang segitiga Bermuda juga nyertain laporan yang diduga berasal dari pesawat hilang. Ada yang nyebutin soal formasi awan aneh, terowongan di udara dan di atas air, atau kabut tebal berkilauan yang tiba-tiba muncul bersama cahaya listrik. Menurut rumor, anomali ini bisa bikin bingung dan melenyapkan kapal dari jalur awalnya. Para penganut teori ini juga mengaitkannya dengan eksperimen Joseph Hutchison yang ngebuktiin kalau medan elektromagnetik bisa saling bertabrakan dan mengintervensi realitas yang ada. Dia telah berkali-kali melakukan eksperimen pada medan elektromagnetik yang mampu membuat objek terangkat, terbang keluar dari air, dan mulai bersinar. Hutchison juga beranggapan kalau hal serupa bisa aja terjadi di kawasan khusus seperti segitiga Bermuda. Tapi aku masih ragu kalau fenomena ini bersifat ilmiah. Eksperimen Hutchison memang banyak direkam dengan kamera, tapi semuanya itu nggak berfungsi sebagai bukti dokumen. Sebagian besarnya malah bukan bukti dokumen sama sekali. Mayoritas eksperimen ini malah kelihatan kayak trik sulap. Efek Hutchison nggak pernah terbukti secara nyata. Nah, teori-teori yang tadi disebutin punya satu kesamaan. Semuanya nunjukin kalau manusia bisa aja punya imajinasi liar. Perlu diingat juga nih, kita bisa menggunakan imajinasi untuk mengeksplorasi dan mencapai pengetahuan yang sebenarnya. Secuil bukti bisa aja membalikan fakta dalam sekejap. Misteri segitiga Bermuda juga lambat laun akan terpecahkan, dan aku nggak sabar untuk nunggu semuanya tersingkap.